Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Justin Prayoga dengan NIM 1030523330027. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Optimasi Prediksi Penyakit Parkinson dengan Voting Ensemble SVM dan KNN. Kita mulai dari latar belakang. Penyakit Parkinson hingga saat ini masih menjadi tantangan medis serius di tingkat global, terutama dalam hal deteksi dini yang cepat dan efisien. Inilah yang menjadi titik berangkat penelitian saya. Lalu selanjutnya ada beban global. Parkinson adalah gangguan neurodegeneratif dengan prevalensi tertinggi kedua di dunia setelah Alzheimer. Tercatat 11,77 juta penderita pada 2021, naik 3 kali lipat sejak 1990 dan diproyeksikan terus meningkat hingga 2035 dan seterusnya. Angka ini mempertegas urgensi pendekatan deteksi dini yang lebih baik. Pendekatan yang saya ambil adalah analisis suara sebagai biomarker. Lebih dari 90% penderita Parkinson mengalami gangguan suara sebelum gejala motorik berat muncul. Parameter akustik seperti jitter, shimmer, dan HNR bisa mencerminkan degradasi kontrol neuromuskular, dan pendekatannya bersifat non-invasif, hemat biaya, serta berpotensi untuk screening massal. Selanjutnya, ada urgensi metodologis, namun di sini ada beberapa tantangan metodologis, seperti dataset UCI Parkinson hanya memiliki 195 sampel dengan distribusi 75% Parkinson dan 25% sehat. Sangat tidak seimbang. Ini memunculkan risiko bias kelas, noise, dan data leakage. Untuk itu, pipeline yang saya rancang mengikuti urutan split data, lalu feature scaling, lalu LOF, lalu SMOTE, lalu hybrid SVM dan KNN, di mana LOF dan SMOTE hanya diterapkan pada training set. Dari tinjauan literatur SVM dan KNN selama ini diuji secara terpisah tanpa penanganan outlier dan ketidakseimbangan kelas dalam suatu pipeline terpadu. Saya mengusulkan LOF untuk membersihkan outlier, SMOTE untuk menyeimbangkan data latih, hybrid SVM KNN soft voting sebagai inti klasifikasi diuji dalam 7 skenario eksperimen. Selanjutnya, kajian pustaka. Di sini ada ringkasan literatur review yang sudah saya review. Dari 5 referensi ini, beberapa temuan penting sudah saya temukan. Yang pertama, SVM mencapai akurasi 95% dan KNN specificity 99%, namun diuji secara terpisah. Selanjutnya ada LOF terbukti efektif namun baru diuji di domain diabetes. Noise bisa menjatuhkan akurasi dari 70,9% menjadi hanya 8,5%. Dan model hybrid terbukti unggul, namun belum disertai pre-processing lengkap. Kesimpulannya, belum ada yang mengintegrasikan LOF, SMOTE, dan hybrid SVM KNN dalam satu pipeline untuk data akustik Parkinson's. Selanjutnya, masuk ke bagian metodologi. Di sini ada flowchart pipeline saya. Pipeline sistem saya terdiri dari 3 tahap. Pertama, persiapan data. Dataset dimuat, kolom name dihapus, lalu data di-split sebelum scaling untuk mencegah data leakage. Kedua, pembersihan dan penyeimbangan LOF menghapus outlier, SMOTE menyeimbangkan kelas, dan grid search cross-validation mencari hyperparameter terbaik. Ketiga, klasifikasi dan evaluasi SVM dan KNN terbaik digabung dalam hybrid soft voting, lalu dievaluasi dengan metrik performa. Selanjutnya, penjelasan untuk dataset. Dataset yang saya gunakan yaitu UCI Parkinson's dataset. Dataset ini publik dan tervalidasi klinis. Terdiri dari 195 rekaman suara, 147 sampel Parkinson, dan 48 sampel sehat. Dengan rasio ketidakseimbangan 3,06:1. Dataset ini memiliki 22 fitur akustik yang terbagi dalam 4 kelompok. Ada jitter, shimmer, rasio harmonik NHR, dan HNR.
serta fitur non-linear seperti RPDE, DFA, dan PTE. Selanjutnya, eh, algoritma saya. 5 komponen algoritmik saya integrasikan dalam pipeline ini. LOF mendeteksi outlier berdasarkan kepadatan lokal. SMOTE membangkitkan sampel sintetis kelas minoritas melalui interpolasi hanya pada data training set. SVM dengan kernel RBF mencari hyperplane optimal dan KNN dengan K terbaik hasil grid search dan hybrid soft voting menggabungkan probabilitas keduanya secara terbobot untuk keputusan akhir yang lebih robust. Lalu selanjutnya ada skenario eksperimen. Saya merancang 7 skenario eksperimen untuk mengisolasi kontribusi tiap komponen. Skenario 1 dan 2 adalah baseline murni SVM dan KNN. Skenario 3 dan 4 menambahkan LOF. Skenario 5 dan 6 menambahkan LOF dan SMOTE. Dan skenario 7 adalah model usulan utama saya. Pipeline lengkap dengan hybrid soft voting. Dari sini kita bisa menjawab apakah LOF membantu, apakah SMOTE efektif, dan apakah hybrid lebih unggul. Lalu selanjutnya ada matriks evaluasi dan hipotesis. Evaluasi saya Evaluasi saya lakukan menggunakan 5 metrik akurasi. Yang pertama, akurasi, ada precision, lalu ada recall, F1 score, dan ROC AUC. Fokus utama saya adalah recall kelas Parkinson karena false negatif yaitu pasien Parkinson yang tidak terdeteksi bisa menunda penanganan medis yang krusial. Hipotesis saya, pipeline lengkap LOF plus MOTE plus hybrid SVM KNN akan menghasilkan recall tertinggi dibanding semua baseline. Lalu ada jadwal dan kontribusi. Penelitian ini berlangsung 6 bulan dari studi literatur hingga penulisan proposal. 3 kontribusi utama penelitian saya yaitu pipeline LOF untuk data akustik Parkinson, integrasi LOF SMOTE tanpa data leakage, dan hybrid SVM KNN soft voting yang lebih stabil. Saya juga menyadari keterbatasannya, dataset kecil dan belum ada validasi eksternal. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.